Nah, kita akan menuju ke Giech melalui jalur pedestrian, teman-teman. Jadi saya sudah berjalan cukup jauh dari pintu gerbang timur, teman-teman. Sengaja untuk menginformasikan mengenai perkembangan persiapan Jakarta IPRIX Circuit tahun 2023, sekaligus melihat kondisi Ancol menjelang Jakarta IPRIX dan pasca libur Lebaran 2023. Belum ada persiapan di sekitar pintu masuk, teman-teman, yang menunjukkan penyelenggaraan Jakarta IPRIX. Kemungkinan dalam waktu-waktu dekat kita akan melihat hal itu tentu saja, karena masih ada jeda 3 minggu ya, tentu saja sign ataupun petunjuk arah dan hal lain akan dipasang dalam waktu jelang penyelenggaraan atau halat. Nah, ada beberapa, teman-teman, ombak laut, Segara, dan Jimbaran. Jadi di area timur Ancol ini ada beberapa signature atau tempat makan yang menjadi ikon di sini. Ada Segara, ada ombak laut, ada Jimbaran. Jimbaran paling ujung ya, teman-teman. Jadi menunjukkan ikon-ikon pantai di Bali ya. Segara, Jimbaran, dan ombak laut. Nah, pada saat 2022 yang lalu ada bus warawiri, teman-teman, sedang melintas di sekitar Gong Bende. Nah, teman-teman, kita sudah melihat kembali ujung dari Jakarta IPRIX Circuit dari sisi barat, teman-teman. Tepat berada di ujung barat dari Bende. Dulu awalnya adalah, sebelum dijadikan Jakarta International IPRIX Circuit, adalah lapangan parkir Bende, teman-teman ya. Jadi pengunjung Ancol yang tidak kebagian tidak kebagian parkir di Beach Pool ataupun di Lagoon bisa mengakses di lapangan parkir Bende ini. Namun sekarang sudah berubah fungsi menjadi sirkuit ya, teman-teman. Nah, teman-teman, signnya ke Pantai Karnaval, Mall ABC, ada Lagoon ke Dermaga Sinta di sebelah barat. Nah, sudah ada rangka untuk Grand Sand sepertinya, teman-teman. Jadi di area ujung tikungan pertama dari sirkuit ini ada salah satu Grand Sand, teman-teman. Nah, sepertinya di 2023 juga akan dipakai salah satu Grand Sand-nya di ujung tikungan pertama ini, teman-teman. Jadi ada trek lurus dari titik start ada 600 meter, teman-teman. 600 meter, kemudian berbelok di tikungan pertama dan ada grandstand-nya. Nah, yang atap putih ini, teman-teman, ini salah satu area untuk VIP juga. Jadi Jakarta Deluxe 1B kalau tidak salah ya, teman-teman. Sedangkan untuk yang berada di titik lintasan, di sebelah selatan lintasan adalah Jakarta Royal 1A. Jadi tamu-tamu VVIP berada di 1A dan 1B ini, teman-teman. Jadi mereka membayar lebih untuk mendapat view yang baik dan tentu saja kenyamanan. Karena ada makan secara eksklusif yang disajikan biasanya oleh provider dari hotel, teman-teman ya. Makan minum tentu saja, dan ruangannya berpendingin. Jadi semacam box, corporate box lah kurang lebih ya, seperti itu ya, yang mungkin bisa di-booking secara bulk atau rombongan ya, teman-teman. Saya lihat di penjualan tiket di lamannya Formula E untuk Jakarta sudah ada kategori untuk bulk, teman-teman ya. Jadi pembelian secara massal atau rombongan. Nah, sudah mulai rapi ya, teman-teman. Rumput-rumput di sekitar lintasan juga sudah, di sekitar sirkuit maksud saya, sudah dirapikan.
Ini saya berada di jalur pedestrian menuju ke ombak laut, teman-teman. Nah, ini Irevel, pemakaman Belanda. Sudah ada perubahan untuk penataan ulang, teman-teman. Namun untuk sign-sign atau petunjuk arah belum terpasang tentunya, masih ada waktu. Jadi ada Royal, Jakarta Royal dan Jakarta Deluxe. Ini sepertinya Deluxe 1B ya teman-teman. Sementara yang berada di titik lintasan start adalah Jakarta Royal. Jadi tikungan pertama ya. Rangkanya sudah terbentuk, atapnya juga sudah ada. Hanya tinggal tentu saja dindingnya ya teman-teman. Nah, sudah ada pembersihan lingkungan untuk menata dari rumput, teman-teman. Untuk persiapan menyambut Jakarta E-Prix 2023 tanggal 3-4 Juni 2023. Jadi seri ke-10 dan ke-11 ya teman-teman. Seri ke-9 kemarin di Monaco sudah berlangsung. Jadi Monaco selain menyelenggarakan Formula 1, belakangan menyelenggarakan juga Formula E teman-teman. Jadi sekarang Jakarta juga sudah bisa disetarakan dengan kota-kota lain di Eropa yang bisa menyelenggarakan Formula E teman-teman. Di Asia praktis ada 3 negara teman-teman di 2023 ini yang menyelenggarakan Formula E. Yang pertama di Saudi Arabia, yang kedua di Hyderabad, India, dan yang ketiga tentu saja Jakarta. Di 2022 ada Seoul, namun di 2023 Seoul absen teman-teman. Yang masuk adalah Hyderabad, India. Jadi cukup berbangga hati inisiasi dari Bapak Anies Baswedan untuk menyelenggarakan Jakarta E-Prix bisa berlangsung di tahun kedua teman-teman. Dalam kontrak yang ditandatangani kalau tidak salah untuk 3 tahun, jadi masih ada 1 tahun ke depan Jakarta menyelenggarakan Formula E teman-teman. Jadi sebuah kebanggaan bagi warga Jakarta bisa tampil di kancah global balapan masa depan, yaitu Formula E, yang diharapkan nanti dapat menggantikan bahan bakar konvensional, menggantikan BBM ya, yang menjadi sumber energi untuk menggerakkan mesin-mesin, terutama mesin-mesin kendaraan yang berada di jalan. Seperti kita ketahui sekarang kendaraan listrik baik roda 4 maupun roda 2 sudah banyak mengaspal di Jakarta teman-teman ya, terutama roda 4. Kalau roda 2 mungkin masih terbatas di Grab tentu saja teman-teman. Kalau kendaraan roda 4 sudah cukup banyak, ada Hyundai teman-teman, ada Wuling. Jadi sepanjang kendaraan yang diharapkan ramah lingkungan gitu ya, tidak mengeluarkan emisi di jalan. Sehingga aman bagi lingkungan dan aman bagi masa depan bumi tentunya ya. Nah, sudah ada proses pembersihan teman-teman di sekitar Jakarta E-Prix Circuit Ancol. Sudah mulai banyak ya persiapan, terutama di sekitar landscape teman-teman. Sudah mulai bersih. Selain persiapan di dalam sirkuitnya teman-teman. Nah, ini suasana di depan Resto Ombak Laut teman-teman. Di kejauhan ada ABC Mall, Ancol Beach City Mall teman-teman. Nah, ini lintasan awal, tikungan-tikungan awal setelah tikungan 1 teman-teman. Jadi ada 18 tikungan ya. Kemudian jarak atau satu lintasan adalah 2,4 km dengan lebar lintasan 12 meter. Jadi kalau teman-teman di tahun 2022 sekitar 35 sampai 38 putaran, maka ada kurang lebih sekitar 81 sampai 91 km ya dari jarak tempuh
balapan Formula E di Jakarta. Dan Gen 3 yang menjadi armada untuk balapan nanti, generasi terbaru dari mobil listrik Formula E, yang dikabarkan lebih ringan, lebih cepat, dan lebih efisien teman-teman. Jadi jarak tempuhnya lebih panjang, tanpa harus berganti armada untuk menempuh sekitar 80-100 km. Dan profil dari Gen 3 ini lebih pendek teman-teman, dan bentuknya sekarang sudah mirip bentuk dari Formula 1 teman-teman ya. Jadi tidak ada lagi spakbor depan yang menjadi cover dari ban depan teman-teman. Jadi sudah lebih mirip ke bentuk Formula 1 ya. Gen 3 dari Formula E, satu kemajuan dari kendaraan listrik diimplementasikan dalam bentuk unit Formula E generasi ketiga teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah berada di depan ombak laut. Nah sementara sirkuitnya berada di sebelah kanan. Di wilayah ini masih belum ditata untuk landscape-nya, sedang on progress ya teman-teman. Jadi rumputnya masih agak-agak panjang. Namun di bagian barat sudah dimulai penataan untuk rumput. Nah teman-teman, saya sudah berada di area timur dari Jakarta International Circuit. Ada Segara Restoran dan Walking Drum, ada juga Jimbaran teman-teman ya. Nah ini resto-resto yang berada di tikungan-tikungan sebelah timur. Ada 12 tikungan. Nah grandstand yang lama sebenarnya masih ada ya teman-teman ya. Hanya atapnya waktu itu dibuka, dan sekarang sudah mulai tampak ada pemasangan dari JPO teman-teman. Jadi untuk menyeberang ke area sirkuit dari arah jalan Ancol ini ada JPO teman-teman ya. Jadi untuk di atas lintasan untuk mengakses grandstand juga nantinya sudah terpasang ya, namun baru rangkanya teman-teman. Nah ini teman-teman pemandangan ke arah sirkuit. Nah sudah ada kegiatan pemasangan JPO teman-teman. Nah ngomong-ngomong teman-teman, mengikuti Formula E serial dari seri pertama sampai seri ke-9. Jadi sudah ada 9 seri ya teman-teman yang sudah berlangsung. Jadi Jakarta nanti akan menyalakan seri ke-10 dan ke-11 dari 16 seri ya teman-teman. Jadi setelah Jakarta masih ada beberapa seri. Yang pertama Amerika, Portland kalau tidak salah ya teman-teman. Portland ini kalau tidak salah di pelabuhan ya, lokasi dari Ivriknya. Kemudian ada Roma juga 2 seri teman-teman. Dan nanti ada terakhir finalnya di London juga 2 seri. Jadi ada 4 seri di Eropa ditambah 5 yang 1 di Amerika, jadi ada 5 seri. Jadi 11 ditambah 5, 16. Jadi ada 3 kota lagi setelah Jakarta teman-teman. Yang menyelenggarakan back to back atau double adalah di Riyadh, Saudi Arabia teman-teman. Kemudian ada juga Berlin kemarin ya, sebelum seri Monaco. Jadi seri ke-7 dan ke-8 Berlin. Kemudian Jakarta 2 seri, kemudian Roma 2 seri, dan terakhir London 2 seri. Yang menjadi pemuncak klasemen saat ini tentu saja dari sisi konstruktor maksud saya, ada dan tim, yaitu Tag Our Force teman-teman ya. Ada Invision Racing 3 besar dan Jaguar TCS Racing. 3 besarnya mobil-mobil yang pabrikan besar juga ya. Kalau dulu di tahun 2022 ada Mercedes-Benz, namun di tahun 2023 absen teman-teman ya. Padahal Mercedes-Benz adalah juara juara bertahan ya teman-teman. Kabarnya akan fokus di Formula 1 untuk sementara waktu. Ada
Pascal Wehrlein, ada Nick Cassidy di 3 besar, dan Jack-Eric Vergne kalau tidak salah ya, 3 besar klasemen dari driver. Nah teman-teman, saya sudah berada di depan atau lapangan parkir dari Jimbaran Reso, hidangan laut Jimbaran Bali. Titik paling ujung di Ancol Timur ya. Ini pemandangan ke Grandstand. Jadi Grandstandnya banyak yang berada di area timur teman-teman. Yang di sekitar tikungan pertama hanya ada 1 ya, Grandstand dan Jakarta Deluxe 1B. Di kejauhan kita bisa melihat Jakarta International Stadium. Sudah ada pembatas agar kita tidak melintas teman-teman. Kita review sedikit teman-teman, bahwa seperti diketahui untuk panjang lintasan dari GH Ancol ini adalah 2,4 km teman-teman, dengan lebar 12 meter dan 18 tikungan teman-teman. Kurang lebih lintasan diputari dalam 35 atau 38 putaran ya teman-teman ya. Sudah mulai banyak kegiatan di dalam sirkuit teman-teman. Tadi salah satunya ada pembangunan ulang JPO dari jalan di sekitar Ancol, jalan area Ancol menuju ke sirkuit, termasuk ke Grandstand. Juga ada pemasangan rangka Grandstand di bagian barat dari GH Ancol. Sudah mulai banyak ya teman-teman tuh pekerja proyek yang membangun mungkin grey untuk nanti tim. Diketahui ada 11 tim dan 22 pebalap teman-teman ya. Seperti tadi disampaikan, ada 3 tim yang menjadi pemuncak saat ini. Ada Force, Tag Heuer Force, ada Invision Racing, dan Jaguar TCS. Sementara 3 pebalap, ada Pascal Wehrlein, ada Nick Cassidy, dan Jack-Eric Vergne yang menjadi pemuncak klasemen. Nah teman-teman, mengunggulkan mana? Di tahun 2022 teman-teman, ada pebalap dari Mercedes-Benz tentu saja yang sempat populer ya, karena dikabarkan merupakan keturunan dari warga Indonesia, keturunan Indonesia. Namun sekarang tidak bisa ikut balap lagi karena timnya tidak membalap di 2023 Mercedes-Benz ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti di depan pemandangan petugas sedang menyelesaikan konstruksi untuk bangunan-bangunan tim teman-teman ya. Ada 11 tim. Di tahun 2022 lalu suasana sirkuit bertema Beverly Hills ya teman-teman. Jadi ada pohon-pohon palem yang menjadi estetik atau daya tariknya. Nah saya kurang tahu nanti di 2023 atau Juni ini nuansa seperti apa yang ditampilkan di sekitar sirkuit. Jadi pemandangan palem yang tinggi dulu menjadi daya tarik suasana Beverly Hills ya teman-teman. Pohon-pohon palem di tepi jalan ya. Nah kita belum melihat tema yang sekarang ditampilkan seperti apa teman-teman ya. Nah teman-teman, sambil menanti persiapan untuk penyelenggaraan, teman-teman bisa mulai searching untuk pembelian tiket teman-teman ya. Ada 3 kategori yang sekarang sudah sebagian besar untuk yang early bird sudah habis teman-teman. Nah teman-teman sekarang sudah masuk ke fase normal dengan harga normal teman-teman saja. Untuk pembelian 3 kategori, ada Jakarta Royal, Jakarta Deluxe, kemudian Grandstand dari A sampai I, serta Sirkuit Festival CF. Jadi CF ini tidak ada tempat duduk, namun teman-teman bisa melihat langsung atmosfer atau suasana sirkuit dengan berdiri. Nanti saja bisa membawa topi atau payung untuk mengurangi atau menghalau panas ya teman-teman.
dan relatif terjangkau, Rp750.000 harga tiket sirkuit festival dalam kondisi normal. Di early bird pasca rilis tanggal 20 April 2023, harganya diskon 20% teman-teman, jadi sekitar Rp600.000, cukup terjangkau dan itu ludas diborong oleh pemirsa atau penggemar dari Jakarta IFRIC. Pada tahun 2022 dari penyelenggaraan Jakarta IFRIC 2022 dikabarkan sempat menyedot 60-70 ribu pengunjung teman-teman ya, karena ada selain area sirkuit yang melihat langsung sirkuit, ada juga penyelenggara menyediakan tempat untuk menonton bareng di sekitar Ancol, namanya kategori Ancol Festival teman-teman. Jadi menonton bareng, ada di sekitar Putri Duyung, ada di Ancol Festival, Pantai Festival, ada juga di Dufan ya teman-teman. Rp250.000 cukup terjangkau, dan yang saya waktu itu memilih di Dufan. Jadi sebelum penyelenggaraan nonton bareng kita bisa menggunakan wahana-wahana yang berada di Dufan sepuasnya teman-teman, sampai teman-teman capek sendiri gitu ya. Ada biang lala, ada arung jeram, ada anting-anting, ontak-anting ya teman-teman, sesuai dengan keberanian teman-teman untuk mengarungi wahana-wahana yang tersedia di Dufan. Kemudian dilanjutkan dengan nonton bareng di sore hari. Waktu itu penyelenggaraan race-nya di sekitar pukul 15 ya teman-teman, sore hari. Jadi sudah relatif capek menggunakan wahana-wahana di Dufan, baru kita menonton bareng. Di samping itu juga ada pertunjukan musik teman-teman ya, live musik. Waktu itu di Dufan ada Kojek teman-teman ya, Kojek Betawi, rap Betawi. Ada beberapa juga penyaji lain yang membawakan lagu-lagu top 40, ada juga lagu-lagu yang legend di masa lalu tahun 90-an ya teman-teman. Nah, saya kurang tahu apakah di Ancol akan diselenggarakan hal seperti yang sama di tahun 2022 atau tidak. Namun dilihat di situs dari penjualan tiket, hanya ada 3 kategori. Yang terakhir diselenggarakan yang terjangkau, tentu saja yang termurah adalah Rp750.000 dan merupakan tiket sirkuit festival, yang kemungkinan kapasitasnya dari 3 kategori tersebut sekitar 20.000 tempat, 20.000 tiket ya teman-teman. Dan waktu Jakarta IFRIC 2022 dikabarkan sekitar 60.000 sampai 70.000 pengunjung. Sudah angka yang cukup besar ya teman-teman. Makanya di tahun 2023 Jakarta dipercaya untuk menyelenggarakan back to back atau double penyelenggaraan ya, 2 seri ke-10 dan ke-11. Nah teman-teman, jadi di depan sepertinya adalah pit stop, garasi gitu ya, atau bagian-bagian untuk utama dari penyelenggara yang sudah terlihat bentuk bangunannya, ada atapnya, ada dindingnya teman-teman, dan pendingin ruangannya sudah terlihat juga. Mungkin nanti belakangan justru grandstand-nya ya, atap grandstand teman-teman ya. Demikian laporan sederhana atau singkat dari Jakarta International Circuit untuk penyelenggaraan Jakarta IFRIC 2023 hari ini tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 11:30. Rudat FM melaporkan langsung dari Ancol. Semoga saja persiapannya lancar sampai hari H penyelenggaraan. Nanti kita coba update bila mana memungkinkan untuk countdown atau hitung mundurnya teman-teman ya. Sejauh mana ada event-event yang terbaru untuk persiapan penyelenggaraan. Demikian teman-teman, selamat bertemu kembali tentu saja di tayangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saya berada di sebelah utara dari Ancol Beach City yang menghadap ke pantai. Nah area ini waktu Jakarta IFRIC 2022 menjadi area UMKM
Jadi penjualan merchandise dan kuliner dan segala hal dilakukan di depan Ancol BCity ini. Sepertinya sekarang sudah mulai tampak ada tanda-tanda kehidupan teman-teman dibanding waktu saat penyelenggaraan Jakarta E-Break 2022 di mana Ancol BCity relatif dorman. Tidak ada kegiatan. Nah, sekarang sudah mulai terlihat ya teman-teman, ada beberapa tenan yang beroperasi. Nah, ini area pantainya, menarik ya teman-teman. Nah, sudah mulai ada tenan baik bakmi maupun burger atau resto-resto yang beroperasi. Sudah baik ya, ada tanda-tanda perubahan untuk terutama mungkin menyambut Jakarta E-Break 2023. Relatif lebih tertata dibanding sebelum penyelenggaraan Jakarta E-Break 2022 di mana waktu itu pandemi ya melanda Jakarta, melanda Indonesia, melanda berbagai negara sehingga banyak tenan yang gulung tikar teman-teman. Sekarang sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan terutama untuk persiapan menjelang Jakarta E-Break 2023. Semoga saja hidup lagi ya Ancol BCity. Ada tambahan teman-teman, Beach City International Stadium. Nah, kalau dulu hanya ABC saja Ancol Beach City, sekarang berubah namanya Beach City International Stadium. Menyesuaikan dengan adanya GH Ancol ya teman-teman.